Jangankan kalian, gue aja juga penasaran bagaimana rasa berkendara pakai Xpander Cross kalau melakukan perjalanan jarak jauh. Thank you buat Mitsubishi sudah kasih pinjam mobilnya, jadi gue bakal bawa mobil ini Jakarta Pati ya. Nanti gue bakal tes konstruksi BBM, tes kekedapan kabin, suspensi, cruise controlnya dan segala macam, bahkan nanti tes tanjakan juga ya. Tonton videonya sampai habis. Kalau belum subscribe, subscribe dulu karena gue sudah nurutin kemauan teman-teman. Kira-kira seperti apa rasa berkendaranya? Jadi hari ini kami bakal pulang kampung ke Pati dan sekaligus ngetes unit Xpander Cross ini varian yang paling baru faceliftnya. Ini kita sudah riset semua. Sebenarnya semalam tuh saya sempat cari BBM Pertamax ya, cuman kosong. Nanti seketemunya aja karena nanti gue bakal uji tes full to full. Gak apa-apa deh pakai Pertamax sih. Gak apa-apa pakai Pertamax karena sel udah kosong kan. Nanti kita bakal cocokin dengan Everest di sini. Kita lewatin gang sempit di dekat rumah gue. Gang sempit. Nah, ini gangnya sempit banget. Untungnya dibantu sama bapak-bapak ini ya. Ah, ada gerobak sampah lagi. Makasih bang. Iya, sama-sama. Wah, bisa nggak nih? Oh bisa nih, abang udah minggir. Jadi meskipun ini dimensinya tuh gede banget, ternyata bisa dengan mudah. Lapang nggak masih ya? Lapang itu apa? Lapang maksudnya lega gitu. Nggak tahu dia guys. Belum beda sama Toyota Rush. Legaan mana sama ras kita? Juga tahu. Nah udah sebenarnya gangnya tuh cuman sependek ini gitu loh, cuman memang sempit. Jadi ya kalau kalian lewat Geraha Raya pasti tahu daerah sini tuh banyak banget polisi tidur yang segede-gede gaban. Cuman sayangnya polisi tidurnya tuh kadang nggak dicat. Jadi kita kadang-kadang kalau pas lagi kenceng nggak tahu itu bisa berpotensi jatuh. Jadi mungkin siapapun dari pihak Geraha Raya kalau nonton video ini dibenerin, dicat ya. Karena inget banget gue nggak bosan-bosan cerita temen gue karena dia nggak kenceng, paling sekitar 40 km per jam jalan kayak gini lah ya. Dia nggak lihat ada polisi tidur, terus kaget kejungkel jatuh kakinya patah. Nah teman-teman, ini masih di arah tol Cikampek ya kan. Ini jalannya cukup agak rame lancar. Tantangannya adalah kalian tuh harus tetap fokus berkendara. Bagaimana pengen cepat juga, pengen sat-sat juga, tapi jalanan rame. Kalian bisa manfaatin kalau pengen kecepatan kosan pakai cruise control tapi tetap jaga jarak. Jaga jarak tuh sebenarnya minimum tuh 3 detik. 3 detik gue pernah hitung, kalau kecepatan kalian 80 km per jam itu berarti jarak sama mobil depan per detiknya itu sekitar 20 meter. Berarti kalau 3 detik sekitar 60 meter. Itu kecepatan 80 km per jam mobil kita gitu ya. Gitu atau kayak garis bayangan gitu dari depan kita bayangin kita butuh 3 detik untuk mencapai ke situ. Gambarannya gampangnya kayak gitu.
Ya tapi kalau mau dihitung-hitungan pakai hitung-hitungan aja sekitar, kalau kecepatan cepet itu beda lagi. Cepat-cepat semakin jauh jaraknya kayak gitu sama mobil depan karena semakin cepat. Nah ini kan defaultnya eco kan. Kalau kalian pengen nyalip segala macam kan butuh mode berkendara lebih sport gitu kan. Kalian pencet ini tombolnya di sini itu jadi drive sport. Begitu dipencet dia langsung berubah jadi DS tuh. Responsif banget nih. Responsif banget, tapi kalian jangan harap irit kalau pakai mode ini. Tapi ya udah kayak gitu. Gue biasa balik lagi ke lajur kiri. Ya gue kelewatan guys. Sorry, gue kelewatan nih gara-gara bikin konten ini nih. Harusnya gue lewat MBZ. Kelewatan, sayang sekali. Masa gue keluar lagi demi masuk MBZ? Guys, karena tadi di sini sudah muncul race reminder. Apa tadi? Itu deh pokoknya disuruh istirahat. Dan sekarang tuh jam 8.14. Kami bakal istirahat dulu buat sarapan. Masih ya mau sarapan. Di sini kebentuk 21,6 km per liter. Agak aneh ya, sudah di tol kok malah jadi boros ya. Tadi kan ketemu 22,6 kan, sekarang malah turun sih. Tapi seturun-turun ini udah irit banget. Tapi gini teman-teman, ketika gue diem di mobil masih nyala dan segala macam, itu namanya idling kan. Itu ntar pasti berubah semua. Jadi sebaiknya sebisa mungkin gue nggak bakal idling lama-lama biar nggak terlalu banyak berubah. Macet ya. Orang-orang pada mau kemana sih? Pulang kampung ya? Ini di KM yang 57, ini kan istirahat idling sebentar, BBM langsung berubah tuh 19,6 km per liter. Ya nggak apa-apa lah, karena memang temanya hari ini tuh lagi nggak irit-iritan, tapi pemakaian normal. Pemakaian normal sewajarnya idling, kadang gas, kadang pelan, ya sudah kayak gini. Karena handphone gue pada saat sebelum masuk tuh Bluetooth-nya tetap gue nyalain, dia langsung otomatis connect kayak gini. Ini kepake banget. Dan pada saat kayak gini, nanti teman-teman lihat ya, resume drive. Dia nanti akan berubah ke semula, estimasi tiba jam 2.55 sore. Kita langsung jalan aja deh. Mas, udah aman? Yes, udah kenyang? Yes. Udah kenyang ya? Kita jalan lagi ya? Mau lagi. Mobilnya enak gak? Enak. Kamu tadi bobok sampai ngowoh ya? 6, 7. AC gue pakai blowernya 3, tapi yang ini suhunya gue bikin max paling atas. Gue nggak tahu ini sudah dipasang kaca film atau belum ya. Ini sih kalau gue lihat di sini sih udah ya, masih panas sih. Jadi salah satu yang bikin mobil tuh irit, kaca film itu juga pengaruh rupanya sih. Ini lumayan agak hangat, gue pakai 3 masih berasa hangat. Blowernya harus pakai 4 nih baru cukup lumayan agak dingin. Ini sudah dipakai maksimum gitu. Tapi kalau misalnya kalian butuh semburan bawah, ini juga bisa nih. Jadi semburannya cukup lengkap, atas bawah. Oke. Iya. Ada angin di bawah kan gitu. Terus tapi di fog depannya dia belum ada, dia cuma ada di fog belakang doang sih. Ada kan, ada anginnya kan. Jadi dingin ya mas ya. Guys, jam 9:09 kami sampai di gerbang tol Cikampek Utama 1. Di sini itu setahu gue belum bayar, tapi kayak baru ngetap doang. Kita cari yang kosong. Gue cobain fitur cruise controlnya kan, pastiin situasi aman dan segala macam. Nih kakinya bisa istirahat sebentar nih kayak gini. Naikin kecepatan bisa dari sini. Itu satu step itu sekitar 1 km. Nah ini sudah batas maksimum 100 km per jam. Ini batas maksimumnya sudah kayak gini. Coba, nih kakiku dingin. Enak ya, kakinya dingin nih. Anak gue seneng nih karena dia ada mode AC-nya tuh yang bagian bawah juga. Tunggu. Speed trap halus banget. Di depan nanti ada lagi di sini nih. Speed trap lagi. Oke, smooth. Gue tadi kan sebelah kanan ya guys, karena kenceng ya. Karena kiri juga banyak mobil.
gue disalip, dipotong sama Innova Reborn. Wih, itu bahaya banget. Bahaya banget. Ini banyak banget polisi ini speed trapnya buat ngejagain kita yang ngantuk. Ini di tol Cipali KM 96 masih 3 lajur buat pakai perjalanan jauh. Ya kondisi kayak gini nyaman, kedap dibanding mobil gue tentunya. Masih berasa empuk gitu kan. Terus buat nyalip-nyalip kalau misalnya butuh mode sport tinggal pencet DS aja. Jadi defaultnya kan selalu eco, defaultnya tuh eco. Jadi dipencet itu buat mengaktifkan mode sportnya, kayak gitu. Dia langsung sat tapi jangan harap irit ya, harap irit gitu maksudnya. Di sini maksimum kecepatan 100. Kelewatan sedikit guys. Kelewatan sedikit 111. Oke, kita balik lagi ke lajur tengah atau 2. Maksimum soalnya 100, sorry nggak berasa karena ini mobilnya dipakai kenceng itu effortless gitu loh. Seberapa kepake sih fitur cruise control? Rupanya beneran kepake. Ini jalannya kan lengang ya, kaki gue bisa istirahat sebentar aja udah. Tapi tetap kaki standby, siap-siap kalau misalkan dibutuhkan harus injak rem, kayak gitu sih. Kalau mau naikin kecepatan tinggal pencet ini sekali ke atas. Beneran cukup kepake. KM 130 istirahat lagi guys. Capek guys. Jadi jam 10.15 saya sempat istirahat dulu sini. Tadi beli kopi sama ambil duit tapi cashnya nggak ada, si ATM-nya itu. Dan nih kayak di KM 130. Ini warna yang gue pakai ini adalah Expander Cross yang grayish brown. Ya warnanya tepat perhatiin ya. Jadi atapnya tuh hitam, spionnya hitam. Nih keliling sebentar, ini yang facelift terakhir. Ini mobil itu nggak kecil loh. Ini mobil itu cukup gede. Tadi berkendara normal, jadi ya minimal 60, paling tadi 120-an gitu. Ini nggak mau nyala ya? Emang lagi nyala ya? Gue nggak soalnya. Oh enggak, dia kayak daerahnya nyala teman-teman. Oke, not detected karena tadi kuncinya gue bawa. Dan karena idling, tadi di sini sekitar mungkin 10-15 menit, ketemu 1:18,5. Dan itu akan berkurang terus kalau kita idling terus. Apalagi ini di luar kan suhunya lumayan ya, 33 derajat. Jadi blowernya gue tadi pakai banyak nih. Ini udah kita pentokin. Jadi ini pemakaian normal, jadi gue nggak irit-iritan. Ketemu 1:18,4 itu menurut gue udah cukup irit dengan ukuran mobil yang segede ini. Gitu. Kita jalan lagi ya, biar nggak kemalaman sampai rumah. Kameranya cukup bening nih. Kita bakal jalan lagi, jadi biar sampai rumahnya nggak kemalaman teman-teman. Jadi Android Auto ini bisa ngapain aja. Dia ada kayak WhatsApp. Coba kita volumenya benerin, nanti dia bisa bacain WA masuk gitu loh. Tapi hanya WA yang masuk selama ini connect. Kalau sebelumnya dia nggak bisa. Contoh nih. KMNT Pulang Jam BRP. JGN capek-capek mau mudik ndang istirahat. Dibaca. Do you want to reply? Yes. What's the message? Oke. Okay, it's sent. Udah, seru banget ya sih. Jadi meminimalisir kalian untuk pegang handphone, paling cuman klik-klik pencet gini doang sekali. Ini di KM 182. Ini tuh ada namanya Batu Bleneng. Pokoknya patokannya tuh kalau kalian KM 182 nanti tuh ada kayak pegunungan itu. Nah, ini Batu Blenengnya tuh letaknya sebelah kanan sini. Nih, dan biasanya suka ada orang berjaga tuh, ada 1 2 3 tuh. Tuh, di situ Batu Blenengnya. Gue sudah sampai di KM 345 Batang. Indikator BBM sudah hampir setengah. Nah ini saatnya gue isi BBM lagi sampai full.
tiba di KM 379A, kita bakal isi BBM dulu. Ketemu 16,1 nanti kita cocokin. Kira-kira beda berapa selisihnya dengan metode full to full. Guys, udah gue isi full BBM. Ini tadi kan pakai Pertamax nih. Kita hitung ya. Jadi trip A-nya 402,9. Jadi cara kita 402,9. Ini trip A-nya. Terus dibagi BBM-nya ini gue isi full 26,45. Oke, ini dibagi 26,45. Ketemunya adalah 15,2. Ya, 1:15,2. 1:15,2 menurut gue udah cukup irit. Karena kalau dengan cara berkendara gue ini, kalau misalnya pakai ras, itu pasti ketemu 1:13. Dan ingat, tadi gue ngebut catat, makanya jam segini. Ini berapa sekarang? Jam 2.44, gue udah sampai Batang. Biasanya gue sampai Batang itu di jam 5 sore. Dengan cara nyetir gue yang santai. Dan di MID berapa Mas Teguh? Di MID di sini, karena tadi sempat idling dan segala macam, di sini MID 15,9. Berarti selisih 0,7. Menurut gue itu masih wajar. Biasanya selisih itu 0,5 sampai 0, ya nggak sampai 1 sih. Biasanya selisihnya kayak gitu. Jadi menurut Mas Teguh irit nggak? Cukup irit. Dengan kondisi AC yang blowernya nyala gede terus dan segala macem, mungkin juga cara mengemudi gue kayak agak kurang sekolah karena gue lagi pengen menikmati mobil ini sih. Mungkin vlognya sampai di sini dulu. Nanti vlog-vlog selanjutnya tuh gue bakal tes kayak misalnya tes tanjakan dan segala macam gitu aja sih, karena memorinya sudah mau habis. Karena nih gue nanti pakai footage ini belum pakai dashcam juga. Paling nanti gue kasih sinematik yang selama perjalanan gitu aja. Terima kasih sudah menonton ya.